Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini saya Aril Furkan Aswar akan membahas materi selanjutnya dari penalaran umum, atau dalam hal ini kita akan latihan soal-soal penalaran umum khususnya untuk materi keabsahan kesimpulan selama 45 atau 40 menit ke depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan keabsahan kesimpulan. Nah, jadi kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara menarik simpulan. Kita juga telah belajar bagaimana cara menilai simpulan. Nah, jadi pada bagian keabsahan kesimpulan, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menilai apakah sebuah kesimpulan itu bisa dikatakan sah, bisa dikatakan benar, bisa dikatakan valid, atau bisa dikatakan mungkin benar, atau mungkin simpulannya tidak dapat kita nilai karena ada sesuatu yang kurang. Nah, jadi pada topik keabsahan kesimpulan ini kita akan menggunakan semua yang kita pelajari selama kita belajar deduktif. Jadi semua yang telah kita pelajari di bagian penalaran deduktif itu akan dipakai untuk menarik atau untuk menilai apakah sebuah simpulan itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, jadi semuanya akan menggunakan prinsip-prinsip deduktif, mulai dari penarikan kesimpulan yang biasa, sifat-sifat dari pernyataan-pernyataan, baik itu pernyataan disjungsi, konjungsi, dan sebagainya, semua gitu kita akan gunakan. Kemudian ekuivalensi implikasi, negasi implikasi, dilema, dan berbagai metode penarikan simpulan yang lain. Jadi semuanya akan kita gunakan untuk menilai apakah sebuah simpulan itu bernilai benar atau bernilai salah. Atau mungkin benar, atau mungkin tidak dapat kita nilai, atau mungkin bernilai tidak relevan. Nah, jadi semua bagian dari deduktif akan kita gunakan. Jadi kita reminder dulu, kita lihat apa-apa saja yang telah kita pelajari sejauh ini. Yang pertama adalah penarikan kesimpulan secara umum atau silogisme secara umum. Yang pertama ada namanya modus ponens. Modus ponens itu adalah ketika kita punya pernyataan implikasi, P implikasi Q, kemudian yang terjadi adalah P, maka simpulan yang dapat kita tarik adalah Q. Nah, simpulan yang dapat kita tarik adalah Q. Jadi seperti ini yang dimaksud sebagai modus ponens. Ketika penyebab kejadian tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan Q-nya terjadi. Kemudian ketika akibatnya tidak terjadi, Q-nya tidak terjadi, maka itulah yang dimaksud sebagai modus tollens ya. Jadi ada modus ponens ketika premis minornya adalah P, kemudian ketika premis minornya adalah negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Kemudian ada namanya silogisme hipotetis atau silogisme hipotetik. Itu adalah ketika kita memiliki dua pernyataan implikasi. Jadi kita punya dua pernyataan implikasi P implikasi Q dengan Q implikasi R. Nah, jadi ada salah satunya yang menjadi sebab, ada salah satunya yang menjadi akibat. Jadi kita coret saja sehingga kita punya P implikasi R ya. Nah, itu untuk silogisme hipotetik. Kemudian ada dua jenis penarikan simpulan yang invalid ya. Invalid ini artinya tidak valid. Artinya kalau tidak valid berarti tidak bisa kita tarik simpulannya. Nah, kalau tidak valid tidak bisa kita tarik simpulannya. Oleh karena itu, dua model penarikan simpulan di bawah ini simpulannya tidak ada ya. Jadi tidak ada simpulannya itu dua di bawah. Kemudian kita juga pernah belajar atau pernah membahas tentang ekuivalensi implikasi. Ekuivalensi implikasi itu adalah bentuk-bentuk yang sama dengan bentuk implikasi. Bentuk yang sama artinya apa? Artinya P implikasi Q kita bisa ubah menjadi negasi P atau Q, bisa juga kita ubah menjadi Q atau negasi P, dan bisa juga kita ubah menjadi kontraposisinya, yaitu negasi Q, implikasi, negasi P. Jadi ingat, kalau implikasi kita ingin balik, maka kita putar tempatnya. Misalnya kita punya pernyataan implikasi X, implikasi Y, maka kalau kita ingin membuat kontraposisinya, atau pernyataan implikasinya kita mau balik, maka ini akan menjadi, kita putar dulu tempatnya, kemudian kita negasikan masing-masing. Nah, seperti itu untuk ekuivalensi implikasi. Jadi implikasi ini bisa kita balik dengan catatan setelah kita balik, tandanya juga kita balik masing-masing. Nah, itu untuk ekuivalensi implikasi. Selanjutnya adalah negasi dari implikasi. Jadi implikasi juga ada negasinya, bukan cuma pernyataan biasa yang ada implikasinya, tapi implikasi juga bisa dinegasikan, sorry. Nah, jadi negasi dari P implikasi Q adalah P dan negasi Q. Ini adalah pernyataan dan ya. Ya, P dan negasi Q. Jadi itu adalah negasi dari implikasi. Negasi dari P implikasi Q adalah P dan negasi Q.
Nah, kemudian ada namanya dalil De Morgan. Kita juga sudah membahas tentang dalil De Morgan. Dalil De Morgan ini intinya adalah apa yang terjadi ketika kita punya pernyataan disjungsi dengan pernyataan konjungsi yang dibalik. Jadi ini konjungsi ya, pernyataan dan. Tandanya itu adalah huruf V terbalik ini. Nah, begitu. Nah, jadi dalil De Morgan, apa yang terjadi ketika kita negasikan pernyataan pernyataan disjungsi, pernyataan disjungsi dan pernyataan konjungsi. Nah, kalau kita negasikan konjungsi maupun disjungsi, maka dia akan menjadi sebaliknya. Nah, jadi kali masuk saja tanda negasinya, kemudian tandanya kita putar. Nah, jadi maksudnya adalah, jadi negasi dari P atau Q itu adalah, jadi kali masuk saja tanda negasinya, negasi P, negasi Q, kemudian tandanya kita putar. Nah, seperti itu. Atau kalau sebaliknya, kalau kita punya negasi dari P dan Q, maka ini akan menjadi negasi P, negasi Q, kemudian kita balik tandanya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu untuk dalil De Morgan. Nah, jadi ini adalah beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada dasar-dasar penarikan simpulan, kemudian ada ekivalensi implikasi, ada negasi dari implikasi, dan terakhir adalah dalil De Morgan. Oke, jadi ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau foto karena mungkin belum catat atau bagaimana, ya silahkan di foto saja dulu, atau silahkan di screenshot saja dulu, dan jangan lupa untuk dipelajari nanti, karena UTBK sudah dekat ya, UTBK sudah semakin dekat. Sambil menunggu pengumuman SNBP, marilah kita belajar SNBT. Ya, karena lebih baik lulus SNBP tapi sudah bersiap untuk SNBT, daripada tidak lulus SNBP tapi tidak punya persiapan sama sekali. Oke, jadi ini adalah rangkuman materi kita beberapa pertemuan sebelumnya, dan untuk pemvalidasi kesimpulan atau untuk penentuan validitas sebuah kesimpulan, nah kita perlu ketahui hal-hal yang ini dulu. Nah, jadi apa itu simpulan yang benar? Simpulan yang benar itu adalah simpulan yang sesuai dengan kaidah penarikan. Kaidah penarikan yang mana? Yang tadi, yang ini. Nah, yang ini yang menjadi kaidah untuk menarik simpulan. Jadi kalau misalnya model penarikan simpulannya kita sudah sesuai dengan model yang tadi, model yang di slide sebelumnya yang ini, maka kita nyatakan simpulan tersebut benar. Kalau tidak sesuai, maka simpulan itu menjadi salah. Misalnya, kalau saya punya modus tollens ya, kita punya modus tollens ini, kemudian soalnya bilang simpulannya adalah negasi P, maka soal itu sudah benar ya. Maka simpulannya sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena sesuai dengan kaidah modus tollens. Kalau soalnya bukan bilang negasi P, tapi dia bilang P saja, maka simpulan itu bernilai salah. Karena jawabannya harusnya bukan P, tapi jawabannya adalah negasi P. Nah, itu yang dimaksud sebagai pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Kemudian ada juga pernyataan yang mungkin benar. Apa itu pernyataan mungkin benar? Jadi berdasarkan tabel kebenaran, premis tersebut diketahui kebenarannya, tapi tidak bisa pakai tarik simpulan. Belum ada simpulan yang bisa kita tarik. Kenapa bisa? Karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan simpulan tersebut tidak bisa ditarik. Contohnya adalah bentuk penarikan simpulan yang invalid ini. Nah, jadi bentuk-bentuk penarikan simpulan yang tidak valid ini, kita ketahui kebenarannya. Kebenarannya adalah ada P dan negasi P. Jadi kalau P-nya kita asumsikan benar, maka negasi P-nya adalah salah. Dan pernyataan ini, sudah kita tahu nilai kebenarannya. Ya, ini nilai kebenarannya. P-nya benar, negasi P-nya salah. Q-nya benar, Q-nya juga benar. Itu adalah nilai kebenaran. Tapi simpulannya masih tetap belum bisa kita tarik. Ya, belum bisa kita tarik sehingga pernyataan tersebut tidak bisa kita tarik simpulannya. Maka kita katakan simpulan tersebut mungkin benar. Karena kita tidak tahu yang terjadi adalah antara Q misalnya atau mungkin negasi Q. Nah, jadi model penarikan simpulan tidak valid seperti kedua model ini. Dan ada model-model lain juga yang kemungkinan kita akan melihat bentuk yang mungkin benar. Nah, itu untuk pernyataan yang mungkin benar atau simpulan yang mungkin benar. Kemudian ada kondisi di mana informasi yang kita butuhkan untuk menarik simpulan itu masih kurang. Kenapa? Karena kebenaran premis belum bisa ditentukan karena ada premis yang hilang. Jadi ada premis yang kita belum tahu nilai kebenarannya sehingga informasinya kurang. Sebentar kita akan lihat bagaimana modelnya kalau informasinya kurang. Nah, kemudian ada tidak relevan ketika simpulannya mengada-ngadakan pernyataan baru. Misalnya kita punya P implikasi Q, kemudian negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P berdasarkan modus tollens.
Tapi tiba-tiba soalnya bilang simpulannya adalah R. Nah, pernyataan R ini dikatakan sebagai pernyataan yang tidak relevan. Kenapa pernyataan yang tidak relevan? Ya karena pernyataan baru, tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, itu yang dimaksud sebagai pernyataan yang tidak relevan. Oke, tapi kalau misalnya sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka sudah waktunya sekarang kita masuk di latihan soal. Nah, jadi tadi adalah model-model penarikan simpulan yang biasa kita lihat. Sekarang yang slide ini kalau mau difoto silahkan, ini adalah bentuk-bentuk validitas kesimpulan ya. Bentuk-bentuk validitas kesimpulan. Jadi kapan simpulan itu dinyatakan benar, kapan simpulan dinyatakan salah, kapan simpulan dinyatakan mungkin benar, kapan simpulan dinyatakan informasi kurang, dan kapan simpulan dikatakan tidak relevan. Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana model-model penarikan simpulannya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke soal-soal latihan ya. Oke, kita akan masuk ke soal latihan. Oke, yang pertama, untuk soal yang pertama, seperti biasa kalau saya yang masuk, kalau soal yang pertama, saya tutorial dulu, kita tutorial dulu, saya langsung bahas saja. Tapi untuk soal-soal selanjutnya, soal kedua dan seterusnya, kalian akan bahas sendiri, kalian akan kerja sendiri ya, kemudian kita akan bahas. Oke, misalnya nomor 1. Jadi bagaimana caranya kita menarik validitas kesimpulan? Misalnya kita punya nomor 1, apabila Ibnu lapar, ia akan menggoreng ayam. Ternyata Ibnu tidak lapar. Nah, jadi kita punya pernyataan ini sebagai pernyataan P, kemudian ini sebagai pernyataan Q. Jadi kita punya pernyataan P, kita tuliskan ulang pernyataan P-nya. P-nya adalah Ibnu lapar. Kemudian Q-nya adalah goreng ayam. Nah, pertama-tama kalau misalnya teman-teman belum lancar menarik simpulan, tulis dulu yang mana P-nya dan yang mana Q-nya ya. Supaya nanti ketika kita mau tarik simpulannya P implikasi Q, kita tahu yang mana yang P, yang mana yang Q. Oke, jadi apabila Ibnu lapar atau jika Ibnu lapar, ia akan menggoreng ayam. Ternyata Ibnu tidak lapar. Tidak lapar ini adalah negasi P. Nah, kalau kita ingin tarik simpulannya, ini P implikasi Q dengan negasi P, maka simpulannya tidak bisa kita tarik ya. Simpulannya tidak bisa kita tarik. Kenapa tidak bisa kita tarik? Karena seperti yang kita telah bahas sebelumnya, ini adalah bentuk yang invalid ya. Nah, bentuk yang tidak valid. Artinya tidak bisa kita tarik simpulannya. Oke ya, jadi itu tadi adalah bentuk invalid. Nah, karena bentuknya tidak valid, berarti simpulannya tidak bisa kita tarik. Nah, simpulan informasi di atas katanya adalah Ibnu sedang tidak menggoreng ayam. Apakah simpulan ini benar atau tidak? Apakah simpulan ini mungkin benar atau bagaimana? Atau bisa kita nilai? Nah, jawabannya kita lihat pada premis yang telah kita tentukan tadi. Kita lihat pada premis yang kita tarik tadi. Kita punya P, pernyataan P-nya ada. Anggaplah pernyataan P-nya itu bernilai benar. Dan kita punya pernyataan negasi P. Pernyataan negasi P, nilai kebenarannya sudah diketahui. Nah, untuk saat ini kita asumsikan saja, kita pegang asumsi, negasi itu salah dan tidak negasi itu adalah pernyataan yang benar. Contohnya saja begitu, kita asumsikan saja. Berarti P-nya adalah pernyataan yang benar, kemudian negasi P-nya adalah pernyataan yang salah. Kenapa bisa salah? Karena negasi itu adalah lawan dari pernyataan. Lawan kebenaran dari sebuah pernyataan. Jadi kalau pernyataan P-nya benar, maka negasinya bernilai salah. Dan sebaliknya, kalau P-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, di sini kita punya asumsi P-nya bernilai benar, maka negasi P-nya akan bernilai salah. Tapi meskipun nilai kebenarannya P ini sudah diketahui, simpulannya masih belum bisa ditarik karena dia adalah bentuk penarikan simpulan yang tidak valid. Oleh karena itu, nah, berdasarkan definisi di awal, kita katakan simpulan ini mungkin benar karena kita tidak tahu yang akan terjadi adalah Q atau negasi Q. Nah, contoh misalnya Ibnu tidak lapar, tapi apakah dia menggoreng ayam atau tidak? Ya, kita tidak tahu. Mungkin saja dia menggoreng ayam untuk adiknya mungkin atau untuk mamanya, atau mungkin dia jual ayam goreng dan sebagainya. Nah, jadi meskipun kebenarannya sudah diketahui, P-nya sudah diketahui benar, dan negasi P-nya diketahui salah, tapi simpulan tetap tidak bisa kita tarik karena pernyataan tersebut memang tidak bisa ditarik simpulannya. Berarti jawabannya adalah Charlie ya. Mungkin benar. Oke, itu untuk soal nomor 1, bagaimana kita melihat simpulan yang mungkin benar ya.
Simpulan yang mungkin benar untuk soal nomor 1. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C atau Charlie ya. Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang nomor 2. Teman-teman silahkan kerjakan sendiri. Saya berikan waktu selama 1 menit untuk mengerjakan soal yang kedua ya. Oke, jika Mehdi bermain catur, maka ia memakai baju putih. Saat ini Mehdi tidak memakai baju putih. Simpulan yang dapat ditarik adalah Mehdi tidak bermain catur. Nah, jadi perhatikan baik-baik metode penarikan simpulannya. Silahkan dikerja, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Jadi hati-hati jika menjawab soal seperti ini. Kalau soal seperti ini, tentukan saja dulu simpulannya di atas ya. Tentukan saja dulu simpulannya pada pernyataan yang di atas. Maksudnya adalah yang ini. Tarik dulu simpulannya. Tarik dulu simpulannya pada premisnya. Kemudian setelah ditarik soalnya, baru kita lihat apakah simpulannya soal sesuai dengan simpulannya kita atau tidak. Nah, silahkan dijawab, kemudian silahkan kirimkan jawabannya melalui kolom chat. Ya, untuk soal nomor 2. Jadi tarik dulu simpulannya, kemudian nilai simpulan soal berdasarkan simpulan yang telah kita tarik. Nah, jika Mehdi bermain catur, maka ia memakai baju putih. Saat ini katanya Mehdi tidak memakai baju putih. Nah, kira-kira simpulannya apa ya? Jadi tarik dulu simpulannya, baru kita nilai simpulan yang ada di bawah. Apakah simpulannya mungkin benar, atau pasti salah, atau pasti benar, atau mungkin tidak bisa kita nilai, atau mungkin justru tidak relevan. Oke, waktu habis ya. Nah, untuk soal nomor 2, seperti biasa, kita tarik dulu simpulan. Jadi tarik dulu simpulan. Kemudian kita menilai simpulan. Ya, kita tarik dulu simpulannya, cari dulu simpulannya apa, kemudian kita akan menilai simpulannya seperti apa. Pertama-tama, kita tentukan dulu yang mana yang menjadi P, yang mana yang menjadi Q. Jadi kita punya pernyataan, Mehdi bermain catur. Mehdi bermain catur ini adalah P. Kemudian memakai baju putih ini adalah Q. Nah, jadi kita punya pernyataan P implikasi Q, di mana P-nya itu adalah main catur. Q-nya adalah baju putih. Jadi kita punya P implikasi Q. Nah, ternyata saat ini Mehdi katanya tidak memakai baju putih. Nah, Mehdi tidak memakai baju putih ya. Tidak, perhatikan kata tidaknya di depan. Kalau ada kata tidak, berarti yang terjadi adalah negasi Q. Nah, jadi P implikasi Q dan premis minornya adalah negasi Q. Kalau kita backwards tadi, kita lihat model penarikan simpulan. Nah, bentuknya adalah modus tollens ya. Ini. Ya, bentuknya adalah bentuk modus tollens. Nah, karena bentuknya bentuk modus tollens, maka simpulan yang harusnya kita tarik adalah negasi P. Jadi simpulannya ada ya. Simpulannya ada yaitu negasi P. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh soal. Jadi nanti setelah kita tarik simpulannya, kita tarik simpulan sendiri, yang penting simpulannya itu sesuai dengan kaidah, baru kita nilai simpulan yang dituliskan oleh soal. Nah, soal menyatakan simpulan pernyataan di atas adalah Mehdi tidak bermain catur. Tidak bermain catur itu adalah negasi P. Nah, karena soalnya sudah sama dengan jawabannya kita, berarti soalnya sudah benar ya. Jadi, untuk soal nomor 2, simpulannya sudah pasti benar. Karena sesuai antara kaidah penarikan simpulan dengan simpulan yang terdapat dalam soal. Nah, jadi kalau kondisi seperti nomor 2, sama antara soal dengan simpulan yang kita tarik, maka pernyataan tersebut dikatakan sebagai pernyataan yang pasti benar ya. Oke, jadi nomor 2, pernyataannya adalah pernyataan yang pasti benar. Oke, itu nomor 2. Jadi untuk yang menjawab A, selamat, jawabannya benar ya. Nah, untuk yang lain, ya silahkan perhatikan baik-baik dulu premisnya. Jadi tarik dulu simpulan dari premisnya sebelum menilai jawaban dari soal. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Silahkan teman-teman kerjakan. Jika Naura mendesain, ia membuka laptopnya. Jika Naura membuka laptopnya, ia mendengarkan musik. Ternyata Naura mendengarkan musik. Ya, simpulan yang dapat ditarik adalah Naura mendesain. Apakah simpulan ini benar, salah, mungkin benar, tidak bisa kita nilai, atau tidak relevan. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih selama 1 menit untuk mengerjakan soal nomor 3. Jadi hati-hati ya.
tarik dulu simpulannya di atas, tarik dulu simpulannya ini. Tarik simpulan dulu. Kemudian setelah kita tarik simpulannya, baru kita nilai pernyataan yang di bawah. Nah, itu caranya mengerjakan soal yang bentuk seperti ini. Oke, silahkan dijawab. Silahkan didiskusikan sama teman-teman atau Bapak Ibu guru di kelas. Bagaimana menyelesaikan tipikal soal yang nomor 3 ini. Oke, saya harap semua sudah punya jawaban sebelum kita bahas. Hati-hati ya, ternyata untuk soal yang nomor 3 ini premisnya ada banyak. Jadi pastikan untuk tuliskan dulu yang mana yang menjadi P, yang mana yang menjadi Q, dan yang mana yang menjadi R. Oke, 10 detik lagi. Perhatikan baik-baik premisnya ya, yang mana yang P, yang mana yang Q, dan yang mana yang R, karena banyak premisnya ini. Oke, time is up. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal nomor 3. Semoga semua sudah punya jawaban. Oke, jadi tentukan dulu yang mana yang P, yang mana yang Q, dan yang mana yang R. Jadi P-nya adalah Naura mendesain. Kemudian membuka laptop ini adalah Q. Kemudian pernyataan baru lagi, mendengarkan musik adalah R. Nah, jadi P-nya adalah mendesain. Tulis singkat saja seperti ini ya. Jadi P-nya adalah mendesain. Tuliskan singkat kata kuncinya. Q-nya adalah membuka laptop. Kemudian R-nya adalah mendengarkan musik. Oke, jadi setelah kita tentukan P, Q dengan R-nya, tinggal kita tuliskan pernyataan implikasinya. Pernyataan pertama P implikasi Q. Pernyataan kedua Q implikasi R. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga, yang ini. Nah, jadi ada pernyataan yang ketiga ya. Setelah tanda titik itu ada pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiganya adalah Naura mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu adalah pernyataan R. Nah, bagaimana cara yang ditarik simpulannya kalau pernyataannya model 3 pernyataan seperti itu? Nah, kalau modelnya model 3 pernyataan seperti ini, kerjakan dulu pernyataan pertama dengan yang kedua. Sebenarnya bisa langsung kita kerja 2 dan ketiga, tapi supaya kita mudah mengerjakan, kita kerjakan saja dulu silogisme hipotetiknya pada pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua. Nah, jadi coret dulu Q-nya. Coret Q-nya, kita punya P implikasi R. Kemudian kita gunakan pernyataan yang ketiga tadi. Kita gunakan R. Nah, jadi kita punya P implikasi R dengan R. Nah, lagi-lagi penarikan simpulan ini, bentuk P implikasi R, kemudian premis minornya adalah R, adalah bentuk penarikan simpulan yang tidak valid ya. Tidak valid artinya tidak ada simpulan yang bisa kita tarik. Kita scroll back lagi. Ya ini ya, invalid ya. P implikasi Q, kemudian yang terjadi adalah Q. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang invalid atau simpulannya tidak bisa kita tarik ya. Nah, meskipun simpulannya tidak bisa kita tarik, tapi kita ketahui R-nya ada ya. R-nya ada. R-nya di atas ini adalah pernyataan yang benar, kemudian R di bawah juga pernyataan yang benar. Berarti untuk soal nomor 3, simpulannya mungkin benar. Karena nilai pernyataan sudah diketahui ya. Nilai pernyataan sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, sudah benar ya. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah Charlie. Pernyataan ini, simpulan itu mungkin benar. Ya, karena tidak bisa kita tarik simpulannya, tapi nilai kebenaran pernyataan sudah kita miliki semuanya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah C. Selamat untuk yang menjawab C. Karena jawabannya benar, tingkatkan di soal selanjutnya. Dan untuk yang belum menjawab benar, ya silahkan tingkatkan juga pada soal-soal yang selanjutnya. Nah, jadi ingat tadi bagian pertama, metode-metode penarikan simpulan, dan kapan simpulan tersebut dinyatakan benar, kapan simpulan tersebut dinyatakan salah, dan sebagainya. Perhatikan baik-baik tadi yang 2 slide awal, karena itu yang penting untuk materi kita hari ini, dan untuk penarikan simpulan selanjutnya itu sebenarnya cuma 2 slide itu ya. Cuman metode penarikan simpulan, jenis-jenis pernyataan logika dengan bentuk-bentuk validitas kesimpulan. Itu saja yang menjadi materinya. Oke, untuk soal nomor 3 tadi jawabannya adalah Charlie. Sekarang nomor 4, silahkan teman-teman jawab. Azril belajar kimia atau belajar matematika? Ternyata malam ini Azril belajar kimia. Nah, simpulan yang dapat ditarik menurut soal adalah Azril tidak belajar matematika.
Apakah kesimpulan ini benar, salah, mungkin benar, infonya kurang, atau tidak relevan. Hati-hati dengan pernyataan pada soal. Di soal nomor 4 kita menggunakan kata atau. Ya, hati-hati dengan kata atau ya. Karena kata atau itu adalah bentuk logika tersendiri. Nah, silakan teman-teman jawab. Tersisa 50 detik. Nah, jadi hati-hati untuk tipikal soal nomor 4 kita menggunakan pernyataan atau. Bukan pernyataan implikasi ya. Jadi kalau pernyataan atau kita bisa kerjakan dengan menggunakan dua cara. Nah, silakan. Atau mungkin ada yang punya cara lain yang penting betul, silahkan ya. Nah, ternyata malam ini Azril sedang belajar kimia. Kira-kira apa kesimpulan yang benar? Jangan lupa bentuk pernyataan atau ya. Bentuk kalimat atau kita biasa istilahkan dengan disjungsi. Yang di situ deh. Disjungsi. Oke, jadi hati-hati dengan pernyataan disjungsi ya. Oke, 15 detik lagi. Untuk soal nomor 4, hati-hati dengan model pernyataan disjungsi. Untuk teman-teman yang ikut pertemuan sebelumnya atau sudah nonton recap live yang sebelumnya, pasti sudah paham apa itu pernyataan disjungsi. Kapan pernyataan disjungsi itu bernilai benar dan sebagainya. Oke. Kita bahas saja. Semoga teman-teman semua sudah punya jawaban ya. Nah, kenapa saya highlight pernyataan disjungsi? Karena pernyataannya nomor 4 ini adalah pernyataan disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi itu adalah pernyataan atau ya. Jadi ini menyatakan pernyataan disjungsi. Nah, jadi pernyataan disjungsi dinyatakan dengan kata atau. Nah, jadi kita punya pernyataan Azril belajar kimia atau belajar matematika. Nah, belajar kimianya kita simbolkan sebagai P, belajar matematikanya kita simbolkan sebagai Q. Jadi P-nya adalah belajar kimia, kemudian Q-nya adalah belajar matematika. Nah, jadi kita bentuk saja model penarikan simpulannya. Jadi kita menggunakan dua cara ya, bisa menggunakan dua cara. Untuk cara pertama kita gunakan bentuk ekuivalensi ya. Yang mana itu bentuk ekuivalensi? Yang ini ya, ini. Nah, itu adalah bentuk ekuivalensi dan kita akan menggunakan bentuk ekuivalensi untuk menjawab soal nomor 4 tadi. Itu adalah cara yang pertama. Ya, itu adalah cara yang pertama. Sebenarnya ada dua cara untuk menjawab soal seperti itu. Sebentar kita lihat bagaimana cara keduanya. Jadi P atau Q, kemudian Azril belajar kimia. Belajar kimia tadi adalah P. Bagaimana caranya kita tarik simpulannya untuk pernyataan yang seperti itu? Pertama-tama bisa kita ekuivalensikan. Bagaimana caranya kita ekuivalensikan? Ya, tinggal kita ubah pernyataan yang di sebelah kiri ya. Tinggal kita ubah pernyataan di sebelah kiri menjadi negasi P. Nah, jadi P-nya akan menjadi negasi P. Kayaknya tidak kelihatan ya. Kita ubah menjadi negasi P. Jadi P-nya pernyataan yang di sebelah kiri kita negasikan menjadi negasi P. Kemudian tandanya kita ubah menjadi implikasi. Nah, jadi itu simpelnya kalau kita mau mengekuivalensikan sebuah pernyataan disjungsi. Kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut ya silahkan nonton recap Smart School yang sebelumnya tentang ekuivalensi implikasi. Yang negasi P, implikasi Q. Kemudian yang terjadi adalah P. Ya, yang terjadi adalah P dan bentuk ini adalah bentuk penarikan simpulan yang invalid ya atau tidak valid. Kenapa? Karena nilai kebenaran untuk P dengan negasi P ini berlawanan. Jadi pernyataan negasi P-nya adalah pernyataan yang salah, kemudian P-nya adalah pernyataan yang benar. Nah, bentuk ini lagi-lagi adalah bentuk invalid ya, sesuai dengan bentuk yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, bentuk yang ini ya. Bentuk itu invalid, meskipun terbalik ini tanda kebenarannya, tapi tetap dia adalah pernyataan yang sama. Ya, jadi pernyataan tersebut adalah pernyataan yang invalid. Ya, jadi tidak bisa kita tarik simpulannya. Meskipun nilai kebenarannya sudah diketahui. Jadi nilai kebenarannya sudah diketahui. Negasi P-nya bernilai salah. P-nya bernilai benar. Tapi tidak kita ketahui bagaimana kesimpulannya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya, pernyataan tersebut mungkin benar. Ya, kalau dia belajar kimia, masa dia tidak boleh belajar matematika gitu loh. Tapi bisa saja juga dia tidak belajar matematika. Nah, ini menggunakan cara yang pertama, itu tadi menggunakan cara ekuivalensi ya.
Ekivalensi implikasi. Jadi ini menggunakan cara yang pertama. Ada cara kedua, ya. Ada cara kedua, tapi kalau teman-teman mau foto dulu cara yang pertama, silakan. Ya, jadi ini adalah cara pertama menggunakan ekivalensi implikasi. Ya, jadi harus paham dulu bagaimana bentuk ekivalensi. Kalau kita punya pernyataan disjungsi, kita mau ubah jadi implikasi, kira-kira bentuknya seperti apa? Apa yang harus kita ubah? Nah, jadi yang harus kita ubah adalah pernyataan yang di sebelah kiri, ya. Oke, ini adalah cara pertama. Sekarang kita akan bahas cara yang kedua untuk menjawab soal seperti ini. Tapi kita harus berkenalan dulu pada konsep baru. Nah, jadi ada bentuk namanya silogisme disjungtif. Nah, jadi ada bentuk namanya bentuk silogisme disjungtif. Apa itu silogisme disjungtif? Adalah penarikan simpulan yang berdasarkan pernyataan disjungsi. Makanya seperti namanya, disjungtif. Nah, kita tahu bahwasanya untuk pernyataan disjungsi itu adalah pernyataan yang harus ada benar. Harus ada benar supaya bisa bernilai benar. Nah, jadi kalau kita punya pernyataan P atau Q, maka pernyataan ini P atau Q itu bisa benar ketika ada setidaknya salah satunya P atau Q yang benar. Jadi P-nya benar atau Q-nya benar, maka pernyataan disjungsi tersebut akan bernilai benar. Nah, jadi kalau pernyataan P-nya sudah salah, maka supaya pernyataan disjungsinya yang ini benar, supaya pernyataan ini menjadi benar, maka Q-nya wajib benar. Karena harus ada yang benar, ya. Jadi kalau P-nya sudah salah, Q-nya wajib benar. Nah, ini bentuk penarikan simpulan pertama untuk silogisme disjungtif. Kemudian yang kedua, masih sama P atau Q, tapi kali ini yang salah adalah Q-nya. Nah, kali ini Q-nya salah. Nah, kalau Q-nya salah, maka supaya pernyataan di atas ini benar, P-nya wajib benar. Nah, itu untuk silogisme disjungtif. Jadi ini saja dua metode penarikan simpulan disjungtif yang punya kesimpulan. Bentuk ketiga ada, ya. Ada bentuk yang ketiga, P atau Q. Kalau P-nya yang terjadi, maka pernyataan ini sudah bernilai benar. Nah, pernyataan yang P atau Q ini sudah bernilai benar. Kenapa sudah bernilai benar? Karena ada yang benar. Karena sudah ada yang benar. Yang mana? Yang P. Nah, jadi Q, mau benar Q-nya atau mau salah juga Q-nya, pernyataan tersebut tetap bernilai benar. Jadi kita tidak tahu Q-nya bernilai benar atau bernilai salah. Jadi tidak ada simpulan yang bisa kita tarik. Nah, untuk kasus yang seperti pada nomor 4, itu seperti kasus yang ketiga ini. Jadi kita punya P atau Q, kemudian yang kita ketahui adalah P, simpulannya tidak ada. Karena sudah bernilai benar. Jadi mau Q-nya benar atau Q-nya salah, tetap bernilai benar. Nah, yang terakhir, P atau Q dengan Q-nya yang terjadi. Nah, Q-nya sudah benar, maka pernyataan tersebut sudah bernilai benar. Jadi simpulannya lagi-lagi tidak ada. Nah, jadi untuk dua model yang terakhir, simpulannya tidak ada, ya. Nah, untuk silogisme disjungtif yang ada simpulannya cuma yang dua pertama, ya. Nah, dengan menggunakan silogisme disjungtif, maka soal nomor 4 jawabannya adalah Charlie. Nilai kebenaran sudah diketahui. Untuk pernyataan-pernyataannya, jadi P-nya sudah ditahu bahwa P-nya ini adalah pernyataan yang benar, P ini juga pernyataan benar. Nilai kebenaran disjungsi ini sudah benar, tapi simpulan pernyataan belum diketahui, ya. Simpulan pernyataan tidak bisa kita ketahui. Maka simpulannya bernilai mungkin benar. Nah, kalau konsep baru ini ada teman-teman yang mau foto silahkan, atau ada yang mau catat juga silahkan. Jadi ini kasus yang unik ketika kita ingin melihat pernyataan-pernyataan disjungsi yang kita ingin tarik simpulannya. Nah, jadi kalau P atau Q itu namanya pernyataan disjungsi, dan disjungsi itu harus ada yang benar. Jadi kalau sudah ada salah satunya yang salah, maka pernyataan lain akan bernilai salah. Oke, itu untuk soal nomor 4 untuk pernyataan disjungsi ini. Kita berkenalan dengan konsep baru, yaitu konsep silogisme disjungtif. Tapi kalau teman-teman malas untuk melakukan silogisme disjungtif, ada tadi model yang pertama, yaitu model ekivalensi implikasi. Jadi mau pakai model ekivalensi atau mau pakai model silogisme disjungtif, dua-duanya adalah pernyataan yang benar. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita akan langsung masuk kepada soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 5. Silakan teman-teman kerjakan lagi.
Aulia memasak telur apabila ia bosan makan nasi goreng. Saat ini Aulia tidak bosan makan nasi goreng. Oke, silahkan dikerjakan. Hati-hati dengan pernyataannya. Hati-hati dengan pernyataan apabila yang berada di pertengahan kalimat. Silahkan saya berikan waktu selama kurang lebih 1 menit ya. Untuk mengerjakan soal tipikal soal yang nomor 5. Hati-hati dengan kata apabila yang berada di pertengahan kalimat. Nah, apa tandanya kalau apabilanya di tengah kalimat ya? Yang model penarikan simpulan lagi, jadi tarik dulu simpulannya, kemudian tentukan nilai kebenarannya ya. Aulia memasak telur apabila ia bosan makan nasi goreng. Saat ini Aulia tidak bosan makan nasi goreng. Kira-kira tarik dulu simpulannya, kemudian nilai simpulan itu benar atau salah. Nah, untuk soal ini saya kasih clue lagi, bentuknya adalah masih soal implikasi ya. Jadi bukan disjungsi. Apa sih bedanya implikasi sama disjungsi? Misalnya ada yang nanya begitu, apa bedanya disjungsi dengan implikasi? Disjungsi itu adalah pernyataan P atau Q. Ini untuk siapa tahu ada yang bertanya ya. Disjungsi itu adalah P atau Q, kemudian implikasi itu adalah jika P, maka Q. Nah, itu bedanya disjungsi dengan implikasi. Jadi bentuk soal nomor 5 ini adalah bentuk soal implikasi. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mahir menentukan pernyataan itu jenisnya jenis apa, ya harusnya sudah tahu lah ya, nomor 5 ini adalah bentuk implikasi. Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 5. Jadi hati-hati dengan kata apabila yang berada di pertengahan kalimat. Nah, dalam pernyataan-pernyataan implikasi, kata jika, jadi ini yang perlu kita note, kata jika atau kata apabila itu selalu diikuti oleh penyebab kejadian. Penyebab kejadian atau bisa kita tuliskan dalam kaidah logika sebagai ini. Nah, jadi kata apabila itu selalu diikuti oleh penyebab atau antecedent. Jadi ketika kita ingin menuliskan pernyataan di atas sebagai P implikasi Q, kita mau tuliskan P implikasi Q, maka yang menjadi P-nya adalah bosan makan nasi goreng. Nah, yang ini yang akan menjadi P-nya. Kenapa bisa begitu? Karena dia terletak setelah kata apabila. Nah, dalam dunia kebahasaan, dalam bahasa Indonesia harusnya kata apabila ini selalu diikuti oleh penyebab kejadian. Penyebab kejadian atau dalam logika implikasi disebut sebagai antecedent, itu kalau kita simbolkan sebagai P, artinya P-nya yang di sebelah kiri. Nah, jadi P-nya itu adalah makan nasi goreng. Jadi P adalah makan nasi goreng, bosan makan nasi goreng ya. Bosan makan nasi goreng. Kemudian Q-nya adalah masak telur. Oke, jadi itu yang menjadi P dengan Q kalau kita mau menuliskan pernyataannya sebagai P implikasi Q. Nah, jadi hati-hati P itu selalu terletak setelah kata apabila ya. Jadi sebab kejadian selalu terletak setelah kata apabila. P implikasi Q kemudian ternyata Aulia tidak bosan makan nasi goreng. Berarti negasi P. Lagi-lagi bentuk simpulan ini adalah bentuk yang invalid ya. Bentuk yang invalid atau simpulannya tidak bisa kita tarik. Tapi pernyataan P-nya ada, pernyataan negasi P-nya juga ada. Jadi meskipun sudah ada pernyataan P dan negasi P-nya, tapi pernyataan ini adalah pernyataan yang invalid, sehingga simpulannya juga mungkin benar. Nah, jadi untuk hari ini kita banyak melihat bentuk-bentuk yang tidak valid ya, atau simpulan-simpulan yang tidak bisa kita tarik. Nah, untuk soal terakhir hari ini, kita coba bentuk soal yang agak menantang ya. Nah, untuk soal terakhir hari ini, kita coba bentuk soal yang agak menantang. Mungkin saya kasih waktu juga tetap 1 menit untuk menjawab tipe soal yang seperti nomor 8 mungkin. Ya ini. Silahkan dikerjakan soal nomor 8. Nah, ini adalah soal yang cukup menantang karena premisnya ada banyak. Jika ke pasar atau ke minimarket, Budi membeli telur. Saat ini Budi tidak ke pasar. Simpulan yang dapat ditarik adalah Budi tidak membeli telur. Apakah simpulan ini benar, salah, mungkin benar, atau tidak bisa kita nilai, atau tidak relevan dengan informasi. Silakan teman-teman kerja, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit sebelum kita bahas ya.
Oke, hati-hati dengan soal nomor 8, diskusikan baik-baik, cerna baik-baik apa maksud pernyataannya. Kalau ke pasar atau ke minimarket, maka Budi membeli telur. Ternyata Budi tidak ke pasar. Hati-hati dengan pernyataan kalimat pertamanya, ada disjungsi dalam implikasi. Ya, ada disjungsi dalam pernyataan implikasi. Kira-kira maksudnya apa kalau seperti itu? Oke, jadi ini soal tingkat kesulitannya agak tinggi ya dari yang sebelumnya. Kita coba saja satu soal menantang untuk hari ini. Oke, 15 detik lagi. Sebelum kita bahas, hati-hati dengan model penarikan simpulan kalau misalnya kalau misalnya kita punya pernyataan atau. Oke, sekarang kita coba kerja. Ke pasar ini adalah pernyataan P, ke minimarket ini adalah pernyataan Q, hati-hati dengan kata ataunya. Kemudian membeli telur adalah pernyataan R. Nah, jadi kita punya P, Q dengan R. Bagaimana bentuk pernyataannya? Jika ke pasar atau ke minimarket, berarti, tunggu dulu, kita tulis dulu P-nya. P-nya adalah ke pasar. Q-nya adalah ke minimarket. Kemudian R-nya adalah membeli telur. Oke. Nah, jadi bentuk pernyataannya adalah jika ke pasar atau ke minimarket, jadi P atau Q ya. Nah, jadi bentuknya adalah P atau Q, maka ia membeli telur, maka R. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi pernyataannya majemuk ya. Ada disjungsi dalam implikasi. P atau Q implikasi R. Ternyata Budi tidak ke pasar. Tidak ke pasar itu adalah tidak P atau negasi P. Nah, pertama-tama yang harus kita tentukan kalau seperti ini adalah nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Hati-hati, perhatikan, pada kalimat pertama, pada antecedennya ini, kita bukan punya cuman P ya. Jadi yang kita miliki bukan cuman P, tapi kita punya P atau Q. Jadi kita harus tentukan nilai kebenaran dari P atau Q tersebut. Ingat tadi pernyataan disjungsi itu harus ada benar. Nah, pernyataan disjungsi itu harus ada benar. Jadi kalau P ini kita asumsikan memiliki nilai benar, dan negasi P ini memiliki nilai salah, maka pernyataan disjungsinya ini belum ada yang benar. Ya, kenapa? Karena P-nya diketahui ternyata salah. Ya. Jadi P-nya ini tidak terjadi. Berarti pernyataan pertama bernilai salah. Jadi tinggal Q. Tinggal Q yang ingin kita ketahui apakah Q-nya bernilai benar atau bernilai salah. Cuman karena Q-nya kita tidak ketahui Q-nya bernilai benar atau Q-nya bernilai salah, karena tidak diketahui dalam bacaan, maka informasi Q ini belum diketahui. Ya. Informasi Q belum diketahui apakah benar atau salah. P-nya sudah jelas salah. Kenapa P-nya sudah jelas salah? Karena ada negasi. Nah, jadi P-nya sudah ketahuan salah, tapi Q-nya belum kita ketahui apakah benar atau salah. Kenapa kita harus cari Q? Karena kalau Q-nya salah, pernyataan ini akan menjadi salah. Kalau Q-nya benar, pernyataan itu akan menjadi benar. Jadi nilai kebenaran ini, nilai kebenaran untuk P atau Q, belum diketahui ya. Saya pakai bahasa Inggris supaya teman-teman juga belajar bahasa Inggris. Nah, jadi nilai P atau Q ini belum diketahui. Kenapa belum diketahui? Karena Q-nya tidak ada. Informasinya kekurangan Q. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Karena informasinya kurang. Kurangnya apa? Kurangnya adalah Q. Karena Q tidak ada, kita tidak tahu pernyataan itu bernilai benar atau bernilai salah. Jadi simpulannya tidak bisa kita nilai karena informasinya masih kurang. Nah, jadi itu untuk soal nomor 8, tipikal soal yang lebih susah. Nah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melihat lagi bentuk-bentuk soal deduktif atau bentuk soal keabsahan kesimpulan yang mungkin lebih seru atau lebih menantang atau mungkin lebih sulit dan lebih mirip soal UTBK. Nah, jadi tadi adalah kita sudah belajar dasar-dasar validitas kesimpulan. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menarik validitas kesimpulan yang lebih menantang. Nah, tapi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.